Semangat pagi, selamat malam tapi semangat pagi. Senang banget hari ini kita ketemu di 16 Agustus 2020. Merdeka! Kalau kata. Merdeka, luar biasa. Iya, ya. Besok upacara ada apa nggak ada ya? Saya juga bingung nih. Kayaknya nggak ada kali ya. Mungkin virtual mungkin. Iya. Kemarin sidang tahunan DPR DPD ada yang lihat dari Zoom sidang virtual ya. Senang banget ketemu lagi sama Kak Sakti hari ini. Jadi ini acara yang sebenarnya sudah masuk ke sesi keempat ya, talk show Kak Sakti. Sempat break sekitar 2-3 minggu karena mohon maaf Kak Sakti ada kesibukan. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Sesi pertama tadinya mau Master Farid, ternyata nggak bisa, jadi Sakti. Sesi kedua waktu itu Master Rino, sesi ketiga Master Asari, sesi keempat Master Farid, sesi kelima Sakti. Talk show Kak Sakti ini adalah membahas ilmu-ilmu tentang pengembangan diri, training, motivasi, kepenulisan buku, dan apapun yang pengembangan potensi diri yang dipunyai, dan semua yang Kak Sakti bahas itu semuanya 100% alumni STMI, Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Pada kesempatan kali ini pun juga alumni STMI angkatan pertama, sekitar 8 tahun yang lalu, diajak sekeluarganya semuanya ikut STMI, dan sekarang orang ini sudah jadi pembicara internasional, keren banget. Udah ngisi di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Brunei juga ya? Belum? Brunei belum. Oh, Brunei belum. Ngisi ya. terakhir di Arab ngisi. Oh iya, membantu jamaah haji di sana ya. Jadi tenaga kesehatan. Dan sekalian haji gratis dong ya, Mas ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, jadi siap Pak Haji gitu ya. Alhamdulillah. Batuk Pak Haji. Ya, ini namanya Master Richard. Udah pada nonton belum YouTube-nya tadi? Ya. Sudah. Richard ini juga aktif di dunia kesehatan, membantu jamaah haji Indonesia di bidang kesehatan tahun lalu, grafolog, belajar sertifikasi grafolog, sertifikasi hipnoterapi NGA USA juga, dan juga menjadi seorang grafolog internasional. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Master Richard sambil teman-teman juga bisa nulis di chat ya, nama kabupaten kota apa, silahkan. Dan Master Richard ini juga penulis buku The Art of Handwriting Analysis and Subconscious Auto Writing. Bukunya bestseller sama Master Farid dan Master Mahfud Roji. Dan tiga-tiganya alumni STMI juga. Saya Sakti, moderatornya, Kepala Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Dan kalau Sakti nggak salah, Selasa 25 Agustus 2020, Master Richard punya event. Orang tua kamu, orang tua aku gitu di situ. Jadi punya event. Ya ini tahu yang biar maksudnya tuh dekat gitu. Aku mikir juga. Kayaknya harus dimutol dulu ya bentar ya Mas Sakti. Iya, di-mute dulu. Oke, sekarang Mas Sakti saya arahin buat bicara. Ya, terima kasih Master Richard, apa kabar? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Luar biasa, YouTube-nya udah banyak subscribe-nya nih ya, udah 700 lebih. Like and subscribe guys. Gitu. 9, 10, 11 ya. 9 ya. Oke, mungkin Mas Richard bisa perkenalan diri, profil Mas Richard kepada teman-teman yang sudah hadir. Alhamdulillah 49 orang ini. Silakan Mas Richard. Oke, saya share screen ya, biar teman-teman bisa lihat. Tapi ini masih banyak yang masuk nih. Bentar. Saya masukin dulu. Biar nggak ketinggalan. Sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Saya mute all soalnya, jadi nggak ada suaranya. Saya open dulu ya. Bisa ngechat kok, bisa ngechat. Oh iya, bisa ngechat ya. Oke. Jadi rekan-rekan hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh guru saya, rekan sekaligus sahabat gitu ya. Ini 8 tahun yang lalu, benar kata Mas Sakti, jadi kata orang kalau misalkan kita mau wangi, ikut dekat-dekat sama orang yang punya minyak wangi gitu ya, yang jualan minyak wangi gitu kan. Nah, di situ juga saya belajar
waktu itu saya belum tahu tuh dunia trainer itu yang benar-benar trainer itu seperti apa, karena lebih fokus di dunia hipnoterapi gitu ya. Ketika itu bertemu dengan saya dapat chat waktu itu. Dulu masih udah zaman WA belum ya Mas Sakti ya? Belum ya? Oh, masih BlackBerry kayaknya ya. BlackBerry. Oh iya, BBM. Ingat soalnya angkatan kedua saya diundang dari BlackBerry, dari Sidoarjo. Nah, saya dapat BBM itu kalau nggak salah kelas STMI ya. Masih STMI angkatan pertama tuh apa ya waktu itu ininya ya? Baru 13 materi. 13 materi ya, iya 13 materi. Yang saya ingat tuh ada SEF, ada Hipno, macam-macam dah. Nah, public speaking yang saya pingin tuh waktu itu. Jadi saya bela-belain datang tuh pingin ikutan public speaking, dan kebetulan saya nggak mau kalau misalkan event sebanyak itu ya, sebagus itu waktu itu gitu, karena saya baru dapat penawaran yang komplit itu tuh baru dari Mas Sakti waktu itu. Akhirnya saya nggak mau rugi, karena kalau misalkan kita berangkat cuman sendiri, support sistem keluarga kita nggak bagus, gitu kan. Nah, yang ada malah kita nanti nggak berkembang, gitu. Karena apa? Karena support sistemnya nggak mengikuti ibaratnya nggak mendukung kita, gitu. Akhirnya saya ajak semua, gitu, supaya nanti support sistem saya bagus, gitu. Ini saya ajak keluarga saya juga, gitu. Ada kakak saya waktu itu ya Mas Sakti ya. Sama calon juga waktu itu belum nikah ya. Nah, jadi semua saya ajak. Karena yang terdekat saya itu harus punya energi yang positif supaya vibrasinya sama, supaya berkembang. Dan alhamdulillah benar. Karena sama-sama ngerti, akhirnya mereka itulah yang jadi IO saya waktu itu gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah banyak gitu teman-teman yang lain. Jadi kalau saran saya gitu, jadi ketika teman-teman mau masuk dunia training, mau masuk jadi pembicara gitu, saran saya jangan tanggung-tanggung kalau memang teman-teman mau dikenal gitu, tapi lebih bagus lagi teman-teman punya support system yang kuat gitu. Makanya ajak-ajak yang lain, kayak sekarang nih belajar grafologi, kalau teman-teman supaya lebih berkembang, ajak-ajak yang lain, kasih tahu teman-teman yang lain, keluarga dekat kita gitu, anak kita, orang-orang sekitar kita, seperti itu. Oke, ini saya share screen dulu ya. Ini yang baru masuk nanti menyusul aja dulu ya, karena ini masih di... tenang tuh, di record sama Master Richard tuh, baik iya. Master Richard ya. Ini nanti bisa nonton. Oke. Oke, terlihat? Terlihat. Kegantengannya terlihat. Oke. Ada Kak, muncul Kak. Nah. Oke. Oh, bisa di slideshow. Saya baru tahu nih. Iya. Nah, ini masih banyak yang baru masuk. Oke. Biar nggak ketinggalan. Saya ajak dulu. Oke. Ini nama saya, panjang ya, Richard D.S. Afandi gitu ya. Richard Dedi Syahbudin Afandi nama panjangnya. Nama singkatnya Kang Richard, Mas Richard, Coach Richard gitu ya. Kalau di dunia training lebih panggil seperti itu gitu. Basic saya adalah ASN sebenarnya. Di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Jadi kalau kalau saya udah ngomong kayak gini, kadang-kadang orang bingung, kok bisa ngebagi waktunya gitu ya. Soalnya kan Jumat gitu ya. Tapi kadang-kadang Senin tiba-tiba ada di mana gitu. Selasa ada di mana. Rahasia aja di PNS teladan, nih. Ilmu Naruto tuh membelah diri gitu ya. Nah, basic saya di mental health gitu, di perawatan mental gitu ya. Saat ini di bagian lansia, di divisi lansia. Waktu dulu sempat juga di PHCU. PHCU itu ICU-nya jiwa gitu ya. Jadi ada orang yang baru gangguan jiwa dari jalanan gitu, dari bawah dinsos gitu, dinas sosial. Yang di sininya gimbal, di ini ada coklatos, ada rokok, ada segala rupa gitu ya.
sempat saya menangani yang seperti itu tuh 2 tahun gitu. Jadi saya udah tahu lah orang-orang yang ciri-ciri yang gangguan jiwa kayak gimana gitu ya, dari penampilannya kelihatan gitu. Nah, dari situ saya belajar banyak gitu di dunia, karena saya merasa kurang di rumah sakit Marzuki Mahdi kan jiwa, core-nya adalah jiwa. Dan saya sendiri merasa saya kurang di ilmu jiwanya gitu. Dan kalau misalkan saya nyari ilmu yang kira-kira cocok belajar tentang jiwa, ya mau nggak mau ya belajar, kalau nggak kedokteran, ambil psikiater gitu kan. Kalau enggak ya, yang paling simpel ya ambil sarjana psikologi gitu waktu itu. Karena Psikologi. akhirnya saya ngambil sarjana psikologi, di situ malah terjerumusnya jauh banget gitu ya. Tapi tersesat di jalan yang benar gitu. Karena semakin tersesat di sana, semakin saya merasakan kenikmatan belajar psikologi gitu. Kenapa? Karena setiap belajar psikologi saya merasa beruntung. Kalau belajar hipnoterapi, belajar ini, belajar itu, ilmu-ilmu psikologi yang populer gitu, itu kan bisa mahal banget ya. Di psikologi itu sebenarnya dasar-dasarnya diajarkan gitu. Akhirnya saya lanjutkan psikologi, namun lebih karena saya trainer, saya pengen ilmu ini bermanfaat gitu. Dari dulu karena ibu saya juga guru, kepala sekolah gitu ya. Saya melihat sisi di mana guru ini butuh orang yang intens mau berbagi gitu di guru gitu. Makanya saya lebih tertarik untuk sharing. Makanya sering ya kalau di grafologi saya bikin grafologi for school gitu ya sama Mas Sakti ya. Nanti tanggal 20 berapa Pak Sakti? 25 ya. 5. Itu dibilang berbayar, kalau berbayar itu bisa 1.900.000 itu sebenarnya. Cuman kita dedikasi untuk negeri ini, untuk guru, kita kasih infak terbaik. Infak terbaik itu sebenarnya bukan buat kami juga gitu. Itu kita sumbangkan juga untuk yatim duafa. Alhamdulillah kemarin juga kita menyelenggarakan untuk yatim dan duafa gitu. Nah, ini ya itu sekilasnya ya. Jadi dari sarjana psikologi saya lanjut ke magisternya pendidikan gitu ya. Nah, gelar-gelar di bawah ini adalah gelar-gelar hipnoterapi, CHT, CCH. CCH itu dari NGH US, CHA itu dari Master Yosandi gitu ya, grafolog juga yang terkenal di Indonesia, yang sering analisa artis ya. CGA, CGI itu adalah grafologi internasional dari Eropa. Jadi untuk menjadi grafolog, sebenarnya grafolog yang bisa buka praktek gitu ya, itu sebenarnya nggak mudah gitu. Jadi untuk dikatakan seorang grafolog, beda ya, analis hanya analis aja. Analis itu CHA analis gitu ya, handwriting analis gitu. Itu berhak untuk menganalisa, atau di Indonesia sendiri banyak yang sudah memberikan sertifikasi untuk hanya sekedar buat ilmu untuk analisa aja. Itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan untuk jadi seorang grafolog gitu ya, yang bisa menjual jasanya, itu ada ketentuan khusus gitu. Salah satunya kalau yang di Indonesia itu ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa. Yang Amerika mungkin teman-teman ada banyak ya, ada mungkin di Karos gitu ya, ada di International Handwriting Analyst Federation juga ada gitu kan. Ada Deborah Dewi di sana gitu. Kalau misalkan di Karos ada Kang Afif gitu, itu guru-guru saya juga. Dan saya juga belajar di yang Eropa ini dari Opa Dono, Baswardono gitu. Jadi untuk belajar yang CGA ini dasarnya adalah CGA. CGA ini adalah basic untuk analisa gitu ya. Nah, untuk menjadi seorang interpreter itu 5 bulan baru bisa melanjutkan. Jadi dari CGA itu kita bikin tugas tuh setiap hari analisa sampai 50 sampel gitu. Nah, dari situ lanjut lagi ke CGI. CGI itu harus minimal analisa, kita harus dapat analisa. Kalau misalkan CGI itu ada CGI khusus untuk pekerjaan, kayak misalkan HRD kayak gitu. Ada yang buat medis, ada yang buat forensik. Jadi ada 3 CGI gitu ya. Nah, itu beda-beda targetnya. Jadi ketika kita mau jadi CGI itu kita harus bisa menganalisa itu gitu. CGI misalkan yang khusus buat pekerjaan ya, buat HRD itu kita harus dapat job analis untuk untuk eselon berapa gitu. Itu udah ada syaratnya. Jadi nggak sembarangan untuk bisa dapatin gelar ini gitu. Tapi at least semuanya membuat kita menjadi benar-benar terbangun untuk profesional dan lebih teliti melihat sampel. Karena ini benar-benar jasa yang profesional seperti itu.
Dan saat ini saya juga sebagai dosen juga di MH Tamrin Jakarta dan juga di Akademi Kebidanan Prima Husada. Kurang lebih seperti itu. Wih. Pak dosen nih ya. Ya sambilannya banyak sih. Jadi sambil. Oh ya tadi kan kata Mas Sakti bukunya nih. Nah ini buku grafologinya. Kalau teman-teman mau mempelajari ini, kalau berminat boleh nanti lewat Mas Sakti ya, pemesanan silakan. Oke, itu kurang lebih perkenalan singkat saya gitu ya. Silakan Mas Sakti kalau mau talk show. Oke, terima kasih Mas Richard. Ya. Oke, oh ini rumah sakitnya. Ini saya pernah datang kan ya? Iya, Mas Sakti pernah ngisi juga di sini. Nah, ini kalau teman-teman tiba-tiba mengalami gangguan jiwa, boleh datang ke sini. Nanti ketemu Mas Richard ya. Nanti ketemu saya gitu. Ini rumah sakit jiwa tertua di Indonesia gitu. Umurnya. Oh gitu. Iya, karena rumah sakit pertama jiwa di Indonesia inilah dia gitu ya. Oke, itu sih. Ya, wah keren banget Master Richard ini. Ternyata profesinya banyak ya teman-teman ya. Mulai dari PNS, Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan membantu jemaah haji Indonesia, kemudian penulis buku bestseller, hipnosis, hipnoterapis, grafolog, penulis buku, ya, dosen. Alhamdulillah. Benar-benar banyak ya, mirip-mirip saya ya, banyak profesinya ya. Itu bakat, kalau bahasa Sundanya itu bakat itu. Iya, kan boleh biar lebih interaktif. Dari Oke. Bakatku butuh. Apakah dulu punya cita-cita mau jadi seorang grafolog gitu atau jadi trainer atau apa gitu? Masih apa sebenarnya cita-citanya apa sih dulu gitu? Kalau cita-cita sebenarnya ya, jadi berangkatnya justru saya dari keperawatan. Saya itu perawat kalau mau jujur. Oh, perawat. Perawat bukannya banyak perempuan ya? Iya, perawat banyak perempuan. Jadi saya itu pada saat SMA itu ikut ekskul PMR dan memang senang yang namanya ngebantu orang gitu. Senang melihat senyuman orang, senang melihat orang terbantu gitu dari situ gitu. Makanya waktu itu saya sebenarnya udah diterima di salah satu perguruan tinggi ketiga terbesar di Indonesia lah gitu. Cuman sampai saya dimarahin sama guru gitu ya, karena belum tentu diterima juga saya di keperawatan waktu itu. Saya udah diterima jelas di sana, saya malah daftar di tempat yang lain gitu, di keperawatan. Alhamdulillah di keperawatan justru PMDK lolos gitu ya, seleksi rapot, jadi nggak usah tes masuk dan lain-lain, akhirnya lolos di salah satu institusi kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan gitu. Jadi pendidikannya di bawah Kementerian Kesehatan. Walaupun udah nggak ikatan dinas, kalau dulu masih ikatan dinas, sekarang udah nggak ikatan dinas. Jadi kalau lulus tetap harus ikutan tes CPNS gitu, seperti itu. Nah dari situ sebenarnya itu cita-cita orang tua saya mendukung banget gitu, karena memang pengennya seperti itu. Dan ketika ayah saya meninggal, ya itu pesan terakhirnya. Jadilah perawat yang profesional gitu. Makanya sampai sekarang saya nggak ngelepas profesi perawat, meskimanapun saya merasa profesi ini adalah profesi yang luar biasa gitu ya, yang memang nggak semua orang bisa tahan di sini gitu. Itu pertama. Yang kedua, ini profesi yang paling dekat dengan surga gitu ibaratnya, paling dekat dengan surga dan paling dekat juga dengan neraka gitu. Kalau kita ikhlas benar-benar di profesi perawat gitu, itu balasannya ya Allah udah ada lah ibaratnya gitu, udah janji gitu. Tapi kalau misalkan kita malah kita nggak ikhlas, kitanya malah maki-maki atau nggak memperlakukan pasien dengan benar, malah itu kita dekat banget sama neraka. Makanya tantangannya di situ gitu. Saya justru di situ banyak doa-doa dari yang saya rasakan ya. Saya alhamdulillah tidak merasakan bukan orang kaya, bukan orang hebat gitu ya, tapi justru dari doa-doa mereka yang di rumah sakit ini gitu, saya bisa Allah mudahkan gitu. Ya kalau dipikir nggak pakai logika gitu, saya bisa ke luar negeri, saya ke luar negeri itu ke Malaysia itu buat mengajarkan medical hypnosis yang
dipraktekkan oleh perawat gitu loh. Waktu pas pertama kali waktu yang perhelatan Hari Psikologi Internasional itu diundang di Indonesia cuma 2 orang gitu. Dan itu dari perawat. Kalau dipikir pakai logika, saya jauh gitu. Saya di perawat pun saya masih D3. Tapi kok bisa gitu? Dibanding yang S2 yang udah masternya di jiwa gitu, kok nggak diberangkatin gitu. Nah itu loh perjalanan orang tuh di situ gitu. Kata orang saya salah jalan gitu. Belajar hipnoterapi ngapain? Kok dari perawat ke hipnoterapi ke grafologi kemana gitu. Tapi toh di situ juga, saya diundangi di situ juga gitu loh. Ilmu yang saya punya dasarnya keperawatan dan saya punya komplementernya hipnoterapi gitu. Sama dengan grafologi ini. Saya ke Singapura, saya kemana gitu, ke Indonesia, se-Indonesia gitu, ngajarin guru gitu kan. Saya nggak akan bisa ngajar kalau saya nggak punya jiwa care sama orang. Dan jiwa care-nya itu saya dapat di keperawatan. Gitu. Jadi nggak ada istilahnya ilmu itu percuma. Profesi apapun, kalau teman-teman benar-benar geluti dengan baik gitu, itu ada maknanya setiap itu gitu. Jadi seperti itu yang saya rasakan ya, Mas Sakti. Gitu. Jadi saya jadi guru, saya mencari makna jadi guru itu apa sih gitu ya. Apa sih yang harus saya berikan? Dan saya juga ngambil dari profesi yang lain yang bisa saya kolaborasikan di sana. Sifat apa sih yang harus saya berikan ke murid saya gitu. Gitu, lebih ke arah sana. Gitu. Mantap. Mas Richard sukunya apa nih? Jawa, Sunda, Minang, Batak? Saya Subang ya. Orang Subang. Sunda Palembang. Oh, Sunda Palembang. Palembang ya. Jadi ada Sundanya. Saya pikir orang Subang ya. Subang, Sunda Palembang, Mas Sakti. Oke. Ibu Sunda, Bapak Palembang. Iya, betul. Wih, saya satu bak aja beneran sakti kan. Ternyata Master Richard nih uang kita galo, orang kita juga. Ya, seneng tuh orang Palembang ya. Palembangnya di kota Palembang, apa di Ogan Ilir, apa di mana? Kalau Palembangnya, saya kurang hafal, karena cuma 2 kali saya ke Palembang, dan itu pun waktu kecil. Karena orang tua saya meninggal di waktu saya masuk kuliah. Gitu. Jadi pas belum kuliah orang tua saya meninggal itu ke Palembang itu justru pas waktu SMA kelas SMA kalau nggak salah saya berangkat terakhir itu dan saya nggak tahu itu daerah apa namanya gitu. Jadi di sana tuh cuma turunan aja, ada hanya ke sana cuma 2 kali seumur hidup saya, cuma 2 kali ke sana gitu. Tapi nggak apa daerahnya. Kalau yang saya apal itu Sundanya di Bogor. Sundanya di Bogor. Yang saya apal justru daerahnya yang saya pernah kunjungin ya, entah itu Palembang atau Lampung ya. Saya pernah ke Waihitam, itu masih daerah di mana saudara saya banyak di sana gitu. Dan yang mirip saya ya, Chinese-nya gitu ya di daerah sana gitu. Mungkin ada yang di sini orang di Waihitam gitu yang tahu Waihitam, mungkin itu dari situlah banyak saudara saya. Waihitam. Saya taunya Waikanan ya di Lampung. Oh, jadi ada keturunan Tionghoa Chinese Palembang nih, Mas Richard ya? Ada sana juga. Banyak Chinese semua di sana, saudara saya gitu. Terus pas di sana baru nyadar, oh iya ya saya ada turunan nih. Karena di sini saudara saya nggak mirip-mirip amat gitu. Istri orang Sunda juga? Sunda. Oke. Ini usia berapa nih kira-kira Mas? Nih, apa 17, apa 19, apa berapa nih? Kalau usia kayaknya masih mudaan Mas Sakti ya? Apa masih mudaan saya, Bang? Sama kali ya? Sama ya Mas Sakti? Saya 87. Oh enggak, masih mudaan saya berarti. Saya 89. Iya. Berarti baru 31 ya. Alhamdulillah. Oke, jadi Richard nih aktif ikut training dulu ya, kemudian pengen jadi seorang trainer juga, perawat juga, PNS juga, akhirnya jadi dosen juga gitu ya. Pintu rezeki terbuka gitu ya, atau gimana tuh? Kehidupan itu. Proses aja ya. Passion saya memang nggak ngajar, tapi jiwa saya ada jiwa care sama orang. Jadi kalau misalkan di grafologi itu kelihatan banget gitu. Tulisan saya itu tulisan orang yang memang rela berkorban buat orang gitu kalau di situ gitu. Dan memang arahnya ke emosional. Jadi pas saya ngelihat ini, ya pas banget ini.
kalau nggak jadi, dan memang ada skill di mana saya punya kemampuan untuk transfer ilmu. Di grafologi itu kelihatan tuh, ada tanda khusus yang memang nggak semua orang punya gitu. Tanda yang bisa nyerap ilmu dan transfer gitu. Nah itu sebenarnya kalau misalkan ngelihat tulisan-tulisan trainer nih, itu banyak tulisan yang seperti itu, gitu. Rata-rata ya kalau memang ini ya jeli kita gitu ya, rata-rata yang memang udah jadi trainer yang memang ini hampir bentuk tulisannya hampir mirip gitu. Kalau nggak tulisannya besar gitu ya, tulisannya besar-besar gitu, itu biasanya yang memang nyarinya popularitas ya. Gampang kalau ngelihat trainer, ngelihat dari tulisannya. Ini tulisan trainer tipe mana nih? Ini trainer tipe yang nyari popularitas, trainer yang tipenya care sama orang dan memang pengen sharing ke banyak orang gitu ya. Atau ini tipe orang-orang yang memang kejebak di jalan yang entah benar entah salah gitu, menurut dia gitu ya. Jadi itu kelihatan Mas dari tulisannya gitu. Termasuk mungkin di sini ada yang jadi guru. Jadi gurunya itu kejebak jadi guru, atau emang pengen jadi guru, atau emang kesasar jadi guru, atau karena memang care sama orang gitu, makanya pengen jadi guru. Gitu. Itu kelihatan dari tulisannya. Gitu. Atau nggak ada pilihan lain. Atau nggak ada pilihan lain mungkin ya. Atau ada yang karena sertifikasi, oh nggak juga ya. Nggak ada sih. Secara sederhana apa sih grafologi itu Mas Richard? Mungkin biar teman-teman tahu. Jadi secara sederhana ini, grafologi itu adalah ilmu untuk menganalisa tulisan tangan. Jadi yang dianalisa apa? Karakter seseorang. Karakter itu dipelajari di psikologi. Nah, psikologi itu punya banyak alat tes. Buat ngetes nih, misalkan Mas Sakti ini tipenya senangnya ngumpul banyak orang atau sendirian, bersemangatnya nih ya, ngecas dirinya gitu. Extrovert atau introvert gitu kan. Kayak gitu. Itu buat ngelihat analisa nih karakternya seperti apa. Nah, itu bisa terlihat dari banyak hal di dalam tes psikologi gitu ya. Dan setiap tes itu ada kategori khusus atau aspek khusus yang dilihat gitu. Misalkan IQ itu biasanya tesnya ya tes IQ gitu. Nggak bisa pakai tes grafologi gitu. Grafologi itu lebih ke aspek kepribadian gitu. Lebih ke bagaimana dia mengungkapkan dirinya, bagaimana dia berada di depan halayak, bagaimana aslinya dia gitu. Jadi ada dua sebenarnya yang dilihat, real self-nya, apa sih dia sifat-sifatnya seperti apa gitu, tipenya seperti apa, tipe orang yang kayak gimana gitu ya, dan bagaimana dia di depan halayak publik gitu, bagaimana dia menampilkan dirinya di depan orang lain. Nah itu juga kelihatan dari grafologi gitu. Jadi simpelnya yaitu grafologi itu tools untuk melihat karakter seseorang dari tulisan tangannya. Itu yang perlu digarisbawahi, dari tulisan tangannya, bukan palmistry. Kalau palmistry kan dari garis tangan gitu ya. Ini dari tulisan tangan. Oke, berarti dari tulisan tangan ya. Dari tanda tangan pun juga ada grafologi tanda tangan ya, Mas Richard ya? Ya, jadi di grafologi itu secara umum, grafologi itu dibagi menjadi 3 ya. Kalau saya mau bilang bahasan besarnya ya. Bahasan pertama adalah tulisan tangan itu sendiri gitu. Tulisan tangan itu membicarakan tentang real self kita. Aslinya diri kita tuh kayak gimana sih gitu ya. Makanya ketika saya nih minta klien atau minta siapapun atau yang ada di sini nih sambil-sambil nih kalau misalkan nanti ada waktu sampai jam 10 malam nih, kalau ada waktu nulis gitu ya di 3/4 halaman gitu. Itu secara nggak langsung kita dari grafologi itu bisa kelihatan tuh. Dari 3/4 halaman yang ditulis gitu ya. Orang ini kayak gimana sih karakternya gitu. Nah itu karakter aslinya. Kalau yang itu, yang tulisan tangan gitu. Nah kalau tanda tangan, apa sih yang dilihat dari tanda tangan? Tanda tangan itu adalah persona atau topengnya dia. Bagaimana dia jadi ideal self-nya. Bagaimana dia ingin dilihat oleh orang lain. Gitu. Misalkan Mas Sakti pengen dilihat jadi orang yang superior, pengen dilihat jadi orang yang ganteng, bukan ganteng apa ya? Orang ganteng itu kan ini relatif ya. Orang yang pengen dilihat charming gitu ya, bahagia, ceria dan lain-lain. Itu yang pengen dilihat. Tanda tangan bisa kita berubah-ubah gitu, bisa kita buat
seolah-olah topeng kita seperti apa. Tapi real self kadang nggak bisa, gitu. Kalau orang yang nggak tahu grafologi dan memang dia menuliskan dengan real dirinya, gitu, itu akan kelihatan pola yang berulang. Nah, kita melihat indikator tulisan yang berulang itu di tulisan tangan, gitu. Jadi yang pertama itu yang dilihat adalah tulisan tangan itu sendiri, real self. Yang kedua adalah tanda tangan, itu adalah ideal self seseorang, gitu ya, bagaimana dia menampilkan dirinya, gitu ya. Nah, itu berarti ya di antara dua tadi bisa proporsional, bisa enggak ya, bisa sama apa yang dirinya aslinya, apa yang ditampilkan bisa beda, gitu. Bisa juga yang ditampilkan itu, yang aslinya juga itu, gitu. Nah, yang ketiga ini sebenarnya lebih dalam. Tapi ini nggak lebih banyak dari tulisan tangan mengungkapkan aspek secara umum pada orang dewasa. Tapi kalau pada anak ini dalam banget. Jadi yang ketiga ini adalah coretan, gambar. Grafologi juga bisa menganalisa itu. Nama pembelajarannya ada doodles analisis gitu. Saya juga alhamdulillah saat ini mengembangkan itu. Sama Sakti juga pernah bikin ya Mas Sakti ya? Yoi, mengenal anak lewat gambar, namanya doodle art. Doodle art. Kalau mau tahu dasarnya di YouTube saya bikin tuh video 1 jam buat penjelasan manfaatnya dan cara menganalisa dasarnya seperti apa. Teman-teman boleh lihat di YouTube saya di Chat Avandi. Di situ ada mengenal anak lewat gambar. Walaupun kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih lanjut, nanti mungkin Mas Sakti ada kapan kita bikin lagi ya gitu ya. Dan itu excellent teacher kan Mas Richard mau ngisi doodle art nanti. Oh iya, di excellent teacher nanti teman-teman juga belajar itu. Jadi kalau doodle ini dia lebih kompleks melihat aspek kepribadian yang ada di bawah sadar lebih dalam. Dan terutama trauma-trauma itu kelihatan loh. Dari gambar itu bisa melihat traumatis seseorang, bisa melihat sibling rivalry. Kalau anak-anak tuh, ini anak saya ini kecenderungan tantrumnya ini karena apa ya? Itu bisa kelihatan dari gambar. Terus anak saya kok tiba-tiba kalau sama adiknya galak ya, gitu kan? Itu kelihatan lewat gambar. Anak sibling rivalry, gitu ya, anak yang merasa cemburu sama adiknya atau kakaknya, itu gambarnya khas banget, gitu. Dan itu bisa kelihatan banget dan hampir 80% hingga saat ini yang saya analisa itu rata-rata benar, gitu. Seperti itu, gitu. Bahkan saya sering kali di 2 tahun kemarin, gitu. Karena saya juga kan megang klinik di salah satu sekolah besar di Bogor gitu ya. Itu saya megang klinik sekaligus konsultasi psikologis di sana gitu. Itu saya gunakan asesmen gambar. Screeningnya menggunakan gambar. Dan dari situ hampir banyak banget, bukan hampir lagi ya. Jadi dari 50 orang yang daftar itu 40-nya itu bermasalah di pola asuh. Dan itu kelihatan di gambar. Dan mereka ketika saya analisa, kamu ini di keluarga begini ya, ayah kamu begini ya, ada yang pengen kamu utarakan nggak? Ada masalah ini nggak di keluarga? Dan itu iya. Ada itu kekerasan, ada itu pola asuh dari ayah yang kurang baik, gitu ya, pola asuh dari ibu yang kurang baik, gitu. Dan itu mengganggu sampai ke kejiwaan dia, itu kelihatan dari gambarnya. Gitu. Jadi luar biasa, makanya saya sampai rela belajar gambar ini, nyari literaturnya kan agak susah dibanding dengan grafologi. Grafologi banyak di Indonesia pakarnya gitu. Gambar ini nggak terlalu banyak gitu. Hanya dipelajari di psikologi, itu pun kalau di psikologi belajar lebih banyak artinya adalah negatif gitu. Jadi kalau misalkan gambar ini artinya schizofren, gambar ini artinya ini, jadi harus disaring lagi tuh. Ibaratnya saya ketika belajar ini tuh benar-benar gimana caranya ini supaya awam itu bisa menganalisa dengan baik gitu. Nggak dapatnya itu justru bukan nggak hanya kegangguan jiwa, tapi tanda waspada ibaratnya di gambar itu. Jadi si orang tua ini bisa tahu nih, oh ini waspada nih anak saya begini nih. Dari gambar bisa ketahuan tahap perkembangannya udah benar apa belum gitu. Gambar itu kan tahap perkembangan emosi. Kalau misalkan kita lihat dari gambarnya ada masalah, misalkan umur udah 8 tahun, gambarnya masih tadpole. Tadpole itu gambar orang bulat gitu ya, tangan di sampingnya gitu. Itu ada permasalahan dalam pengungkapan emosi. Karena bentuk seperti itu biasanya 3-5 tahun di seluruh dunia gitu. Kalau dia masih di tahap itu, berarti tahap itu terhambat gitu. Nah itu harus dicari kenapa bisa terhambat gitu.
Dan pola asuh apa yang salah di dalam keluarga itu gitu. Rata-rata orang tua tuh baru nyadar ketika saya udah ngomong ini masalahnya di umur sekian ya, ada apa sih gitu. Ada yang trauma lah, ada yang memang di umur segitu tiba-tiba kesibukan orang tua lah, apalah, jadi banyak sekali gitu. Seperti itu. Gitu. Jadi gambar tuh jadi luar biasa juga gitu. Selain grafologi juga luar biasa ya, semuanya juga luar biasa sih. Makanya saya tertarik banget di dunia grafologi itu seperti itu. Gitu. Dan yang paling jelas yang saya rasakan grafoterapi. Gak banyak orang yang percaya dengan grafoterapi karena orang banyak berpikir logikanya gini. Kalau misalkan orang tulisannya kan bisa dirubah gitu ya. Kalau berubah kira-kira karakternya berubah nggak gitu kan? Itu kan pertanyaan sebagian orang seperti itu. Dan itu pertanyaan yang paling banyak sekali. Kalau misalkan grafologi itu bisa menganalisa karakter, kalau misalkan tulisan saya beda-beda gimana? Ini yang paling sering. Tulisan orang bisa jadi berubah, tapi yang berubah itu bukan aspek-aspek yang dominan. Orang tuh cuma ngelihat rapi nggak rapinya doang. Oh saya pas kemarin rapi, kalau lagi buru-buru nggak rapi. Tapi kalau teman-teman lihat huruf B, huruf A, huruf C, huruf D gitu, sama. Pola bentuknya sama. Itu nggak berubah. Mau digimanain juga mau buru-buru. Paling cuma kemiringannya aja yang berubah dikit. Tapi bentuknya sama, polanya sama. Huruf D-nya tangkai gini ya tangkai gini, nggak akan tiba-tiba dari tangkai gini berubah jadi tangkainya macam-macam, enggak gitu. Itu yang kadang-kadang orang nggak apa ya, yang awam itu nggak paham bahwa grafologi itu dia bukan menganalisa serta-merta dari tulisan yang saat itu doang, tapi dia menganalisa indikator yang ada berulang-ulang. Makanya dibuat 3/4 halaman banyak. Dia ngelihat keulang nggak huruf D yang begini di bawah-bawahnya. Nah itu yang dianalisa. Makin banyak tulisannya, makin bisa ngelihat. Oh ini sama nih. Makanya kalau misalkan saya nih nganalisa terutama kayak kemarin diminta untuk analisa sekretaris direktur dari salah satu institusi di bawah Kementerian Kesehatan. Itu luar biasa gitu. Tanggung jawabnya luar biasa, berat banget. Sekretaris direktur eselon ya udah lumayan lah ibaratnya gitu. Kalau saya salah itu bahaya tuh. Bahayanya apa itu bisa kacau nanti dunia kesehatan gitu kan. Nah itu makanya saya coba analisa benar-benar nggak ngambil satu sampel. Saya minta dia kirimkan lagi sampel yang lain, tulisan yang lain gitu. Supaya apa? Supaya benar-benar akurat. Polanya benar nggak sama. Oh ternyata sama. Pola ini berulang. Walaupun tulisannya kelihatan beda, kelihatan yang ini rapi, ini nggak rapi. Pola ini berulang, ini dominan. Dan ini akurasinya hampir 80 sampai 100%. Gitu. Kalau yang udah seperti itu udah rata-rata udah akurasinya udah tinggi. Gitu. Nah itu. Terus yang kedua, orang mesti berpikir gini. Kalau misalkan saya bisa tahu nih, tulisan saya kayak gini salah nih, karakternya jelek. Saya rubah, karakter saya berubah. Simpelnya orang berpikir kayak gitu kan grafoterapi gitu kan. Kebanyakan orang berpikir orang ngerubah tulisan, langsung serta-merta karakternya berubah. Benar, secara logikanya benar. Tapi mereka nggak berpikir bahwa di otak ini ada neuron-neuron. Neuronnya itu perilaku itu begini nih. Udah keikat gini. Orang ketika belajar sesuatu kan dia bikin tautan, tak gitu kan. Belajar lagi, bertaut lagi. Diulang-ulang perilakunya bertaut lagi. Makin diulang, makin ikat. Nah ini yang disebut neuronnya itu udah jadi gitu loh. Perilaku tertentu, sifat tertentu. Tiba-tiba dirubah tulisan tangan. Berubah nggak? Ya kalau sekali nggak akan berubah. Gitu. Mau bilang grafoterapi itu berhasil, tapi makanya dibilang 28 hari. Dan ini ilmiah, 28 hari itu adalah pemutusan dari neuron. Ketika perilaku diulang-ulang selama 28 hari, itu secara nggak langsung neuronnya akan terlepas, masuk perilaku baru. Gitu. Jadi kalau misalkan karakter kita mau berubah, grafoterapi itu nggak sesimpel itu. Grafoterapi itu dilakukan selama 28 hari mengubah tulisan pola tertentu, dan itu pun hanya satu pola per satu kali grafoterapi. Jadi nggak bisa berapa pola. Misalkan kita mau mengubah sifat nggak jujur kita misalkan. Dari tulisan tangan itu kelihatan loh, orangnya kecenderungannya manipulatif, sering berbohong, atau orang yang jujur itu kelihatan dari tulisan tangan. Kita misalkan kecenderungannya gampang berbohong. Nah itu bisa kelihatan dari tulisan tangan gitu.
bukan berbohongnya ya, bukan pas saat itu berbohong atau tidak, tapi kecenderungan orang ini bisa berbohong dan mudah berbohong itu kelihatan dari tulisan tangan. Gitu. Nah itu kita merubah ceritanya nih, karena kita tahu, oh iya bener nih saya suka bohong gitu ya. Saya merubah tulisan saya. Sekali saya rubah tuh. Nah itu nggak berubah, nggak langsung berubah karakternya. Tapi kalau misalkan 28 hari dirubah, yang pertama yang berubah adalah pola perilaku yang dia pola indikator yang dia rubah, itu yang pertama kali berubah. Yang kedua adalah dia menanamkan di dalam pikiran dia keinginan untuk berubah. Itu niat kan? Niat itu adalah self empowerment di dalam diri. Jadi secara langsung grapoterapi ini menjalankan 4 fungsi sebenarnya. Pertama, dia secara tulisan itu adalah simbol bawah sadar. Simbol bawah sadar, kodenya ke bawah sadar dia rubah. Setelah kodenya dirubah, dia self empowerment. Saya jujur, saya jujur, saya jujur. Sugesti lah ibaratnya gitu ya. Self empowerment-nya dapat. Yang ketiga, ketika dia mengulang-ulang, secara langsung dia mutus neuron perilaku lama. Nah, neuron perilaku lama itu yang penting sebenarnya. 28 hari dia putus terus. Dan ketika dia udah benar-benar memutus itu semua, nah biasanya di grapoterapi itu sambil dia merubah itu, dia membentuk perilaku baru. Memasukkan perilaku baru. Nah itu recognize dia mau nggak mau dia akan menanamkan apa sih tindakan apa sih yang harus saya lakukan gitu kan, tasking apa sih, jalan keluar apa sih yang harus saya berikan, saya buat gitu kan. Nah secara nggak langsung dari tulisan tangan doang gitu ya, menurut orang doang gitu ya, itu orang itu sebenarnya melaksanakan 4 pokok perubahan dalam diri. Gitu. Karena orang berpikirnya simpel bahwa dengan merubah tulisan berubah juga karakter. Padahal sedalam ini loh gitu. Kalau teman-teman belajar grafologi gitu ya, grafoterapi itu sedalam ini gitu. Jadi dan itu yang mengubah hidup saya yang saya rasakan. Saya pertama kali mengapa saya pengen mengembangkan ini dan memasyarakatkan grafologi. Karena grafologi ini menyadarkan saya bahwa saya bisa menemukan banyak hal yang nggak bisa ditemukan di dalam dunia psikologi ketika membahas, ini maksudnya dunia psikologi sih, cuman maksudnya yang nggak saya pelajari waktu saya di dunia psikologi gitu ya, di pembelajaran psikologi saya, justru malah ketemunya di sini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya benar-benar, alasan saya benar-benar mengembangkan grafologi di dunia pendidikan, itu karena saya tiba-tiba tersadarkan gitu. Mungkin kalau ada yang udah pernah nonton video saya ya tentang grafologi pendidikan, ini sama gitu ya, saya ceritakan hal yang sama. Jadi saya diundang oleh sebuah sekolah gitu, dan di sekolah itu saya diberikan kertas 1 tumpuk, minta dianalisa gitu. Jadi saya diundang untuk sharing tentang grafologi. Sampai di sekolah itu setelah sharing kepada anak-anak muridnya, saya dikasih setumpuk kertas. Suruh diperiksa tuh, mana anak-anak yang butuh, yang bermasalah menurut mereka, bukan yang butuh perhatian, yang bermasalah. Kan luar biasa ya, biasanya saya nganalisa perusahaan gitu ya, orang-orang gitu yang kira-kira jobnya cocok atau enggak di sini atau di mana gitu kan, tiba-tiba disuruh analisa anak-anak gitu. Itu undangan pertama saya yang membuat saya merinding gitu, makanya pengen ngembangin grafologi. Saya analisa dari 40 sampel, saya ambil 10 sampel, yang menurut indikator grafologi, menurut saya ini anak-anak yang butuh perhatian. Saya nggak bilang anak-anak ini bermasalah, tapi menurut saya ini anak-anak yang butuh perhatian. Gitu. Saya kasih ke guru BK-nya, Bu, ini yang saya ambil gitu. Dan kata guru BK-nya, guru BK-nya terkejut gitu. Dan memang waktu itu apa ya, dia ngerasa, Pak, ini Bapak kok bisa gitu ngambil 10 ini, gimana gitu? Kok sampai ini yang dipilih gitu? Ya menurut grafologi, menurut saya itu, Bu. Itu anak-anak yang butuh perhatian khusus, itu ada indikator-indikator yang saya lihat benar di situ. Orang-orang yang memang perlu perhatian khusus, anak-anak yang perlu perhatian khusus. Dan gurunya sampai apa ya, sampai speechless gitu, bilang, Pak, ini orang-orang yang memang bermasalah gitu kalau menurut mereka. Yang 4 ini orang-orang yang orang-orang yang bullying gitu ya, pelaku bully gitu. Yang 4-nya adalah yang dibully gitu. Yang sisanya ini adalah, yang satu adalah orang-orang satu broken home, yang satu lagi yang nggak pernah masuk gitu. Lah, di pikiran saya,
bisa sampai sedetail ini gitu, dapat gitu di dunia pendidikan. Coba kalau misalkan guru BK saya dulu nih waktu saya di SMA gitu ya, paham ini gitu. Minimal dia tahu nih anak-anak yang kira-kira potensinya harus diperhatikan secepatnya gitu. Minimal saya tahu nih, ini yang orang-orang yang harus saya care nih gitu. Mungkin di sini kalau yang ada banyak guru di sini, ini salah satu ilmu yang menurut saya sih wajib gitu. Ibu-ibu atau bapak-bapak belajar ini gitu. Apalagi saya sengaja sama Mas Sakti ini. Sengaja saya tantang Mas Sakti, Mas, mau nggak sahamnya kita kasih sama Allah gitu. Nah, ini kita bikin acara ini jadi charity. Mas Sakti mau ya? Mas Sakti alhamdulillah nih Mas Sakti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Charity ya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen belajar ini gitu, itu kesempatan banget. Karena jarang grafolog yang mau mengajarkan ilmu sedetail itu. 4 kali sesi loh saya ajarkan gitu, benar-benar ilmu dagingnya yang saya ajarin. Tanya ke Mas Sakti. Gitu. Iya. Jadi kalau Sip. misalkan Mantap banget. kalau teman-teman tertarik itu ya nanti boleh nanti lewat Mas Sakti aja ya. Ini sekilas info ya. Ini tanya ada iklan KitKat gitu ya melewati. Di luar dari pembicaraan tadi. Gitu. Betul, terima kasih Mas Richard. Jadi Mas Richard ini rencana akan buat kelas charity Grafology for School, dan itu investasinya infak terbaik seikhlasnya apa yang membutuhkan. Kalau ada yang minat 4 sesi belajar Grafology for School ya, berarti buat guru, buat anak, buat orang tua gitu ya Mas Richard ya. Iya, Nah, itu bisa menghubungi saya, dan itu tadi yang saya bilang, berapa investasinya? Infak terbaik seikhlasnya. Itu jarang-jarang ada event sekeren ini, dan itu mulainya Selasa 25 Agustus 2020 via grup WhatsApp online. Oke, kita lanjut ke pertanyaan sekarang Mas Richard ya. Ini dari Sasono Budi Raharjo. Sebelum saya lanjut baca pertanyaannya, seperti tadi yang disampaikan Mas Richard, kalau Bapak Ibu, teman-teman ada tulisan tangan yang mau dianalisa, nanti bisa disiapkan atau disiapkan sekarang atau yang kemarin-kemarin, nanti biar bisa dilihat karakternya oleh Mas Richard. Gitu ya Mas Richard ya? Iya, cuman paling dikirim ke mana nih? Di Zoom ini atau di grup WhatsApp atau bebas deh? Terserah Mas Richard, kita ikut aja. Di file aja kali ya, di Zoom. Kalau misalkan bisa file saya buka, nanti saya buka di file. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan dari Sasono Budi Raharjo, SMK Negeri 1 Ngasem. Waduh, Sakti nggak tahu Ngasem di mana nih, Jawa Tengah mungkin ya. Oke, pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk memancing anak milenial supaya ada pundi-pundi atau semangat untuk berkreasi atau berkontribusi positif dan mungkin persiapan life skill demi masa depan yang cerah? Mungkin Mas Richard punya jawabannya, silahkan. Oke, ini pertanyaannya lebih ke motivator ini. Ini sebenarnya jagonya ini guru saya ini Mas Sakti ini. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana supaya anak itu tertarik dengan soft skill gitu. Salah saya sih gini gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ini kita berbicara tentang bakat dulu deh, ya bakat gitu ya. Sebelum ke milenial itu mengambil soft skill. Jadi kita harus tahu dulu, ketika kita mau memperlakukan anak milenial ini gimana. Gitu. Kebanyakan orang berfokus pada, saya pengen anak ini jadi public speaker, saya pengen anak saya jadi artis, saya pengen anak saya jadi penyanyi, saya pengen anak saya jadi, saya pengen. Fokusnya ke saya pengen. Orang tua, guru, gitu ya. Nah, kebanyakan orang nggak punya skill untuk menganalisa bahwa bakat anak itu di situ atau enggak. Gitu. Mungkin kalau di sini ada yang pernah ikutan TM, gitu ya, talent mapping, gitu ya. Ini ilmunya bermanfaat banget yang saya ambil dari TM, gitu. Ada 4E yang harus teman-teman ketahui. Sebelum teman-teman mengajukan itu
soft skill apa gitu. Karena soft skill kan ada banyak gitu ya. Sebelum teman-teman mengajukan bahkan mendorong orang itu untuk soft skill tertentu, teman-teman pahami dulu 4E-nya dulu. Dia yang pertama adalah enjoy. Dia enjoy-nya apa? Dia seneng nggak berbicara? Jangan-jangan kita suruh dia untuk latihan public speaking, tapi dia sendiri nggak seneng. Sesuatu yang nggak disenengin, itu nggak maksimal nanti latihannya. Dan kalau bahasa motivator itu mendidik itu tidak mendadak gitu ya. Tiba-tiba langsung dikumplungin gitu. Nggak gitu. Dia seneng nggak dengan itu yang pertama dulu gitu. Anak milenial nggak ada yang mau dipaksa. Jadi mulailah dari yang dia seneng. Kalau misalkan kita mengajarkan dia untuk berbicara, public speaking, atau jadi motivator, atau jadi apa gitu. Kita lihat dia senengnya apa. Oh dia senengnya misalkan curhat gitu sama orang gitu. Nah dari curhat itu coba deh Anda ajarkan untuk dia berlatih untuk bagaimana konsultasi dengan orang lain gitu. Orang lain kalau konsultasi harus gimana gitu. Nah dari situ dia sebenarnya bisa secara nggak langsung diajarkan public speaking. Tanpa kita ngomongin itu adalah public speaking, enggak gitu. Jadi dari yang mulai yang dia suka dulu. Masuk dari yang dia suka. Enjoy-nya apa? Yang kedua adalah easy. Terkadang orang ini nggak kelihatan enjoy. Si anak ini nggak kelihatan enjoy, tapi dia easy banget gitu. Easy itu mudah ketika melakukan sesuatu. Dia orang nari nih. Kalau emang dia udah bakatnya nari, mau dia cuma ngedengerin musik tiba-tiba dia gerak-gerak tangan gitu ya. Kalau emang itu udah bakatnya, isinya kan kelihatan. Gampang banget kok dia bisa gitu. Gua kok susah banget ya, ini kaku banget gitu. Nah itu udah potensi bakat gitu. Nah itu orang tua tuh kalau mau ngelihat soft skill, nah itu yang harus dikembangin. Kita kembangin yang memang dia udah bakatnya di situ gitu. Nah isi nih kalau misalkan udah isi, itu udah potensi bakat banget tuh. Udah apalagi kalau misalkan udah enjoy isi lagi. Wah itu udah hobi biasanya gitu. Nah itu yang dikembangin soft skillnya apa itu sesuaikan dengan itu gitu. Dia senangnya jalan-jalan olahraga gitu kan. Terus kalau misalkan main bola tiba-tiba dia jadi pencetak gol terbanyak gitu kan. Berarti dia isi dan dia enjoy gitu. Nah soft skillnya adalah soft skill terkait dengan olahraga kita kembangin. Jangan sampai dia seperti itu. Kita paksain bahwa karena kita motivator, kita public speaker, kita guru, kita paksain buat dia jadi public speaker gitu. Nah, yang ketiga itu adalah excellent. Excellent itu berbinar-binar. Ketika baru juga ngomongin olahraga gitu ya. Oh iya, tadi Arsenal lawan ini keren banget gitu. Wah, dia hafal gitu. Tentang olahraga, walaupun dia nggak kelihatan main bola gitu ya, tapi dia hafal tentang itu, tahu detailnya, tahu ininya. Jangan-jangan dia memang bakatnya tentang itu, dia tertariknya itu, gitu. Nah milenial itu kalau 3 ini dapat, insya Allah dia berkembangnya pesat, dan kita bisa mengarahkan dengan mudah, karena dia enjoy, karena dia isi, karena dia excellent. Kalau excellent kita gampang ngajak ngobrolnya, kalau isi kita gampang ngajak dia prakteknya, kalau enjoy kita enak ngajaknya gitu. Nah kalau 3 ini aja udah dapat potensi bakat ini namanya. Yang keempat, nah ini udah pasti adalah bakat. Yang keempat itu adalah earn. Dia menghasilkan sesuatu nggak dari apa yang dilakukannya? Dia dapat prestasi kah? Atau dia dapat penghargaan kah dalam bentuk uang atau dalam bentuk material atau dalam bentuk pujian gitu kan? Kalau udah ada ini, kata orang saya bagus ini, si anak misalkan bilang gitu ke orang tuanya, mah kata guru saya, aku bagus gambarnya gini. Dia dapat pujian dari orang-orang yang memang expert di menilai gambar, itu bagus gitu. Berarti dia udah punya earn, udah ada yang mengakui gitu. Sesuatu yang udah diakui orang itu lebih mudah lagi kita memotivasinya gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau ngarahin soft skill tertentu, arahkanlah yang sesuai, gitu. Walaupun tetap, nah gini, ini jadi kebahas nggak apa-apa ya. Kalau kita mau ngenalin itu, ngenalinnya kapan sih, kan gitu kan? Jadi sampai umur 12 tahun itu, sampai umur 12 tahun, tugas kita hanya memaparkan sebanyak-banyaknya kegiatan.
Tugas kita sebagai orang tua tuh memaparkan sebanyak-banyaknya kegiatan. Jadi kita nggak tahu bakatnya itu apa. Orang itu, anak itu nggak akan ketahuan bakatnya, si milenial itu nggak akan ketahuan bakatnya sampai dia beranjak remaja, itu baru mulai dia memilih. Jadi tugas kita adalah sampai 12 tahun, paparin aja tuh sebanyak mungkin, olahraga, kayak apa, kayak semuanya. Supaya apa? Supaya dia kelihatan mana yang enjoy, mana yang isi, mana yang excellent. Mana yang earn. Itu sih, Mas Afi, ini agak jauh ya, nambahin ilmu lain. Oke. Keren. Pertanyaan berikutnya dari Erianti Mira Jumenti, guru SMA PGRI 4 Bogor. Mungkin dekat rumah Mas Richard nih ya, masih orang Bogor juga. Oke, siap. Pertanyaannya, bagaimana cara mengajar dengan hati yang selalu ikhlas? Waduh, pertanyaannya keren banget nih. Gimana Mas Richard? Ini kalau yang lebih berwenang sebenarnya guru saya juga ini, Mas Reza Rendi ini. Jadi kalau bahasan hati gitu ya, jadi ada dua mazhab katanya di dalam dunia public speaking-an gitu ya. Mazhab pertama adalah content mastery. Wih, PPA. PPA banget ya, nggak apa-apa dah. Yang penting saya udah ngomong, ini dari Mas Reza Rendi ya ilmunya gitu ya. Jadi ada yang namanya content mastery. Content mastery itu kadang kita kalau ngajar itu kita fokus sama isinya. Isi pengajaran kita, slide-nya dibagus-bagusin gitu ya. Penampilannya dibagus-bagusin gitu kan. Terus ya ada reward, ada segala rupa gitu kan. Itu konten. Kita banyak guru, banyak pendidik, banyak orang-orang fokus pada kontennya. Sebagai guru apalagi, fokus pada konten pengajaran kita. Tapi kadang kita nggak fokus sama heart-nya, hatinya. Gitu. Hati kita gitu. Apa sih, emang orang-orang sahabat-sahabat Nabi, bahkan Nabi sendiri, emang jago public speaking-nya? Tapi kok bisa didengar sama orang? Ya. Ada nggak yang pernah baca buku, saya kurang hafal judulnya, tapi yang saya ingat adalah ini bahasanya adalah love kindness therapy. Jadi yang bikin buku ini itu adalah seorang dokter di bidang psikologi kalau nggak salah. Dokter psikologi loh. Dan anaknya itu menderita panic attack. Jadi setiap hari itu anaknya itu wah teriak-teriak panik gitu ya. Sampai dia datengin semua psikolog kenalan dia, bahkan yang menurut dia paling jago gitu ya, itu anaknya tetap panic attack. Susah buat ngarahin anaknya. Sampai akhirnya dia cuma meraktekin satu, dia nggak ngomong sama sekali, dia peluk anaknya. Dan di hatinya dia berpikir, dia memberikan vibrasi ke anak dia sambil berdoa gitu ya, semoga anaknya sembuh gitu. Dan dia selalu berkata dalam hatinya, saya cinta pada anak saya, aku cinta padamu gitu. Love, jadi benar-benar pakai love gitu ya. Dan ya Tuhan, sembuhkanlah anak saya. Gitu. Jadi benar-benar di hatinya tuh hubungannya tiga itu ada gitu. Hablum minallah, hablum minanas gitu. Di hatinya hanya fokus, ya Allah, saya kesini, guru itu ya, di hatinya hanya fokus, ya Allah, saya kesini memberikan manfaat. Saya mau memberikan ilmu yang kau berikan, tertitipkan sama saya gitu. Didengar atau enggak, engkau yang lebih berhak gitu. Mau orang itu berubah hatinya atau enggak, kau yang maha membolak-balik hati gitu, bukan saya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau saya ngajar nih, saya akan jadi guru favorit gitu, tepuk tangan orang gitu. Kalau Allah mau bikin hatinya tertutup, ya akan tertutup tetap gitu. Jadi kita fokus juga dalam hati kita, ya Allah, ini anak-anak saya yang datang ke sini sudah berniat ingin belajar, sudah datang jauh-jauh gitu, bahkan di era new normal ini rela untuk Zoom gitu, bayar kuota, padahal orangnya nggak punya gitu. Ya Allah, semoga saya bisa memberikan ilmu yang terbaik, tersampaikan, terdengar oleh dia gitu. Dan dia bisa mendapatkan ilmu itu menyerap dengan baik gitu. Jadi di hati kita tuh selalu niatnya itu, bukan niatnya bahwa saya ngajar anak saya anak pintar gitu ya, tapi nggak melibatkan Allah di sana gitu.
Jadi kalau misalkan mau ngomong hati ikhlas ya, ngomong hati ikhlas, kalau itu dilakuin, insya Allah Anda akan ikhlas gitu. Karena apa? Karena ketika Anda ngajar, Anda nggak mengharap apapun, yang Anda harap cuma balasan dari Allah doang. Dan Anda nggak akan berpikir bahwa Anda akan menjadi guru yang hebat gitu. Karena yang hebat adalah Allah. Kalau Allah mau, Anda nggak bisa ngomong pun, Anda cek, ya, tadi sempat putus. Masuk. Oke, tadi sempat putus sih. Itu sih. Iya, nggak apa-apa. Jadi lupa saya tadi. Oke. Sampai situ pokoknya. Baik. Terima kasih Master Richard. Ya, betul ya. Dari Mas Reza Randy, mungkin ada yang kenal PPA di antara kita ya, pola pertolongan Allah. Itu master trainer yang ganteng. Mas Reza Randy itu ternyata alumni STMI juga, alhamdulillah ya. Oke, itu ya Ibu. Semoga bisa terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dia dari Fitri Wahyuni Ogan Ilir Palembang. Pertanyaan pertama, bagaimana terapi menulis? Adakah terapi menulis tuh Mas Richard? Kalau ada bagaimana caranya? Mungkin begitu kali ya. Oke. Ini bahasanya grafoterapi, sebenarnya tadi udah sempat dibahas ya, grafoterapi. Jadi saya singkat aja. Oh iya, betul. Grafoterapi itu 28 Singkat hari aja. membuat tulisan dengan pola tertentu sesuai dengan karakter yang ingin dirubah. Nah, pola tertentunya itu dipelajari di grafologi gitu. Pola-pola apa sih? Tulisan simbolnya seperti apa itu dipelajari di grafologi. Dan yang tadi saya bilang, nggak serta-merta dengan sekali merubah tulisan langsung berubah gitu. Makanya dibutuhkan konsistensi selama 28 hari. Buat apa? Supaya neuron-neuron yang tadinya nyatu itu yang saya bilang tadi, itu terpisah lagi dan membuat ikatan-ikatan yang baru dengan perilaku yang baru. Seperti itu. Itu sih intinya gitu. Kalau misalkan diulang ya, intinya seperti itu, Bu. Oke. Baik, yang kedua, apa kaitannya dengan pelajaran bahasa Indonesia, khususnya menulis untuk upaya preventif dan pengembangan karakter? Apakah ada kaitannya terapi menulis atau grafoterapi itu dengan pelajaran bahasa Indonesia, khususnya menulis dan upaya preventif dan pengembangan karakter? Gimana, Mas Richard? Oke. Sebentar. Ini ada yang ngirim tulisannya. Oke, jadi kalau misalkan ngomongin grafologi gitu ya, ini sebenarnya saya ada penelitian singkat sebenarnya. Jadi saya sama beberapa guru gitu ya, dulu inisiatif gitu. Coba deh neliti anak-anak di sekolah polisi. Jadi ada namanya sekolahnya sekolah polisi. Dia agak mainstream dibanding sekolah yang lain, karena kalau sekolah yang lain itu kelas 4 itu udah harus suruh cetak. Ya nggak? Kalau setahu saya sih gitu. Jadi kalau misalkan di kurikulum yang sekarang, tulisan anak-anak itu nggak tulisan sambung kayak dulu. Gitu. Jadi di kelas 4 itu udah cetak lagi, walaupun diajarin tulisan sambung. Gitu. Jadi tulisan kelas 4 itu cetak. Tapi di sekolah polisi, itu dia nulisnya adalah nulis sambung. Nah, karakter-karakter anak-anak lulusan sekolah polisi, itu kebanyakan adalah anak-anak yang kalau dilihat di rumahnya, itu rapi banget gitu dan sistematis terfokus gitu sesuai dengan karakternya gitu. Jadi kalau misalkan di bahasa Indonesia suruh nulis cetak atau sambung gitu, salah satunya ya yang sering dibicarakan itu secara nggak langsung kelihatan gitu, karakter itu dilihat di tulisannya itu terbukti gitu bahwa seperti itu. Atau paling simpel gini deh, kita ngomongin generasi sekarang kan generasi Z. Kita ngomongin generasi baby boomers zaman dulu, gitu ya. Ayah atau nenek kita lah, gitu. Nenek saya ya, kalau teman-teman usianya lebih tua mungkin ibu atau bapaknya, gitu ya. Yeah. Itu tulisannya rata-rata sambung atau cetak? Sambung ya. Sambung. Miring kanan apa miring kiri? Kanan. Miring kanan atau miring kiri? Kanan ya.
Ke sana ya? Kanan. Oke. Nah, tahu nggak arti karakternya di dalam grafologi apa? Nggak tahu. Baru masuk, Pak. Ya, jadi kalau misalkan tulisan sambung, itu artinya orangnya fokus. Kalau ngerjain sesuatu tuh satu-satu gitu. Nggak mau dicampur-campur. Jangan aneh kalau nenek kakek kita kayak gitu. Kalau udah ngerjain sesuatu, ngelihat anaknya lagi makan sambil apa, dia pasti ngomel gitu. Karena apa? Karena terbiasa, karakternya seperti itu. Terus yang kedua, tulisannya miring kanan. Kanan miring kanan itu artinya peduli, care sama orang lain. Makanya jangan aneh kalau orang tua kita, orang tua saya, orang tua zaman dulu lah baby boomers gitu ya, kalangan baby boomers, itu perhatiannya kuat sama anak-anaknya atau cucu-cucunya gitu. Makanya ke sana, makanya diperhatiin banget, salah dikit, oh ibu tuh pengen gini. Kenapa? Karena saking care-nya gitu di situ gitu. Berbeda dengan karakter yang sekarang generasi Z. Lihat deh tulisannya. Rata-rata dia pasti cetak gitu karena kan memang dibiasakan untuk cetak. Kebanyakan walaupun masih ada yang sambung, beberapa masih ada yang mempertahankan. Tapi hampir rata-rata 80% itu banyakan cetak gitu ya. Dan selain cetak, itu lihat kebanyakan rata-rata dia ada tanda-tanda tertentu. Misalkan huruf titik I-nya dibulatin, pakai lope-lope gitu ya. Itu kan arahnya ke mencari perhatian gitu. Atau nggak tampil di situ, tampil di tanda tangannya. Gitu. Kayak gitu. Itu khas-khas milenial, banyakan ke arah sana. Gitu. Itu sih. Oke. Betul. Baik. Nah, nih. Pertanyaan yang ketiga dari orang yang sama. Bagaimana jika tanda tangan ada bahasa Arabnya namun tidak utuh semua tulisan Arab? Waduh, apakah itu juga bisa dianalisa? Mungkin begitu kali ya. Ya, jadi setiap negara dia punya huruf masing-masing. Dan grafologi pun seperti itu. Jadi grafologi yang saya bahas, ini adalah grafologi yang berlaku pada tulisan Latin. Gitu. Aturan-aturan yang saya bahas di sini adalah aturan-aturan tulisan Latin. Gitu. Walaupun dalam psikologi, aturannya sama. Mau itu huruf Arab, mau itu huruf Indonesia, mau itu huruf apapun, tetap polanya sama. Kalau ngelihat dari kalau di psikologi itu kan gini, misalkan kertas nih, letaknya di mana huruf Arab itu gitu, atas, kanan, kiri, atas, bawah gitu, memenuhi semua nggak gitu, penuh nggak kira-kira kertas itu gitu. Itu aturan-aturan itu tetap sama, aturan dasarnya tetap sama, mau itu grafologi Indonesia, mau itu grafologi Arabik, mau itu grafologi mana, selama itu memenuhi kriteria itu tetap terbaca. Gitu. Bahkan ada beberapa kategori-kategori yang sama persis dengan analisanya yang Latin gitu. Jadi nggak usah khawatir itu huruf Arab atau huruf Indonesia, tetap ada kaidah analisanya. Di grafologi sendiri ada buku khusus Arabic grafologi gitu. Walaupun ada beberapa aturan yang memang khusus untuk hurufnya gitu. Tapi kalau kaidah umumnya tetap kaidah umumnya hampir sama gitu. Misalkan nih kertas nih penuh, dia nulis huruf Arab gitu kan, kanan kirinya penuh nggak gitu, cenderungnya ke kanan atau cenderungnya ke kiri, nah itu tetap kebacanya seperti itu gitu. Atau kertas di kertas itu dia naruh tanda tangan di mana, kanan kiri atas bawah gitu, itu juga sama aturannya gitu. Itu sih lebih ke arah sana. Oke, ini ada tulisan nih. Kelihatan nggak tulisan ini? Loading, Coach. Belum kelihatan. Ini ada ngirim nih. Minta dianalisa. Nah, Kelihatan?
Hai, nama saya Jadi kalau misalkan kita Friska. grafologi gitu ya, ini ada tulisannya lagi ya, nomor teleponnya. Ini saya minta izin dulu ke Bu Priska. Bu Priska rela untuk dianalisa ya. Halo, Bu Iya. Priska. Iya Kak. Udah rela? Oke. Udah Rela, ikhlas, Bu? Aduh, kirain teh ini japri nggak taunya ditaruh di sini, malu saya. Kalau Itu- nggak ini saya hilangin aja, nggak jadi. Nggak apa-apa lah. Udah Nggak kadung, apa-apa. Kak. Udah kadung ya. Udah kado. Diikhlasin aja ya, Bu. Tadi kan ini gitu, kalau Iya. misalkan memang Iya, jadi ini saya dan anak-anak saya, Kak. oh gitu. Oke. Ini ibu yang mana? Saya Ini paling semuanya? bawah. Oh, ibu paling bawah. Oke. Nah, ini kita sekilas dulu ya tentang grafologi. Jadi dari tulisan ini tiga orang yang berbeda, gitu ya. Walaupun standar, saya ngomongin standar dulu. Standar analisa dalam grafologi itu biasanya adalah satu orang menulis dalam satu kertas penuh, minimalnya 3/4. Suaranya Tandanya ya. nggak jelas. Oke, kedengeran Terus, Bu? Mas. Cek. Udah masuk. Nah, jadi kita ngomongin standar dulu nih. Kalau standarnya satu orang itu menulis 3/4 halaman dalam kertas. Standarnya ya. Jadi kalau misalkan mau akurat banget, itu yang dianalisa seperti itu. Supaya apa? Supaya kelihatan pola yang berulangnya lebih detail, gitu ya. Terus yang kedua, ditulisnya di kertas ya. Oke, masuk lagi. Masuk lagi. Oke, ya tadi agak keputus. Saya share screen lagi ya. Nah ini saya contohkan, ini kelihatan. Loading. Oke. Udah Oke, ya, kelihatan kelihatan. Oke, Ya. ini kayaknya harus diperbesar nih. Nah jadi Bu Priska ini dia menuliskan 3 tulisan ya. Nah ini Bu Priska, Bu siapa namanya? Benar ya? Jadi itu ada 3 orang, Kak. Ah, iya. Ibu namanya siapa Ibu? Bu Ade Saya ya? adik, Oh, saya iya, Bu adik. Ade. Aduh, Sorry, malu gue. Ibu Ade ya. Sorry. Nah, jadi Bu Ade standarnya itu menulisnya 3/4 halaman ya kalau misalkan kita mau ngelihat yang benar-benar akurat gitu. Dan kedua adalah dia di kertas kosong gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kita belajar analisa. Nah, jadi kita lihat nih, ini tulisan 3 orang. Kita lihat dari indikator hurufnya berarti ya. Oke, kita perbesar. Oke, kelihatan. Dari yang paling atas dulu, Priskia. Oke, masuk lagi. Ini jaringan Audio. kurang bersahabat nih di sini. Asik. Oke. Sip. Sorry ya, agak kurang bersahabat di sini. Hujan soalnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Ini kita baca lagi ya. Lanjut. Kelihatan? Jaringan susah, Pak. Jaringan Kelihatan. susah. Oke, Priskia ya. Nah, ini yang pertama dulu. Priskia. Priskia, hai nama saya Priskia. Nah, kita nggak baca ini. Gitu. Dalam grafologi itu ada mikrokosmos, ada makrokosmos. Kalau kita baca huruf per huruf artinya itu namanya makrokosmos, gitu ya. Jadi kita baca isinya. Tapi dalam kaidahnya yang kita baca justru yang pertama adalah mikronya dulu. Ini yang nggak kelihatan, yang nggak dibaca ya. Ini kita lihat spasinya. Spasi. Spasinya bandingin sama huruf M. Ini huruf M-nya si Priskia ya, Mbak Priskia. Kira-kira lebarnya selebar huruf M-nya nggak? Lebih lebar. Lebih lebar. Lebih lebar. Bahkan di sini pun ketika habis seru masih ada spasi lagi. Doakan spasinya juga lebar. Nah, kita berbahas ini dulu nih. Spasi itu adalah hubungan aku dan kamu. Gitu ya. Bagaimana kebutuhan dia untuk sosial. Ukurannya selebar huruf M. M-nya penulis. Kalau misalkan selebar huruf M, berarti kebutuhannya normal.
atau cukup gitu ya. Kalau misalkan lebih lebar, berarti dia menjaga privasi dengan orang lain. Semakin lebar, semakin dia benar-benar menjaga privasinya. Gitu. Jadi Mbak Priskia ini adalah, kalau misalkan disimpulkan secara interpretasi, walaupun ini bukan sampel standar gitu ya, jadi akurasinya belum tentu benar-benar 100% gitu, karena tadi saya bilang untuk standarisasi minimal, kalaupun satu halaman 3/4-nya gitu ya. Tapi dari sini udah bisa disimpulkan, lihat hampir semuanya lebarnya segini, gitu ya. Kalau diukur pun hampir sama. Berarti dia lebih lebar dari huruf M. Berarti kebutuhan untuk sosialnya, dia orangnya cukup menjaga privasinya. Milih-milih orang ketika berteman, nggak sembarangan orang. Sahabatnya tuh benar-benar orang-orang yang dia pilih, gitu. Dan ketika dia memulai sesuatu, dia butuh persiapan. Orangnya seperti itu, gitu ya. Terus yang kedua, gitu. Kita lihat ini huruf Y ya. Y-nya walaupun ada Y yang berbeda, nah ini makanya dibutuhkan 3/4 halaman itu untuk melihat nih dominasi mana yang banyak. Gitu. Y yang ngebulat gini, G yang ngebulat gini, atau Y yang begini. Gitu. Kita ambil yang ini cuma contoh aja ya. Ini cuma contoh, bukan berarti orangnya seperti itu. Karena yang saya bahas adalah bentuk, gitu ya. Nah, di sini si huruf Y-nya ini lurus. Jadi bentuknya begini. Huruf-huruf Y yang bentuknya lurus seperti ini, itu pengertiannya adalah arahnya ke loneliness. Loneliness itu kesepian, kesendirian gitu ya. Kesendirian di sini bisa berarti dia merasa dirinya sendiri atau merasa tidak dianggap oleh orang lain. Gitu. Mungkin dia punya ide yang bagus, orang yang punya potensi, tapi kurang dianggap oleh orang lain. Gitu. Padahal orangnya pintar, kayak begitu. Gitu. Walaupun di sini masih ada dominasi yang lain ya, bentuk Y yang lain. Gitu. Tapi kalau misalkan ini dominan, Y-nya seperti ini adalah 3 dibanding 1 gitu. Berarti arahnya ke sana. Gitu. Terus yang kedua, banyak tanda seru. Ini tanda tambahan. Kalau saya sebutnya ini tanda tambahan. Gitu. Tanda seru yang sebenarnya kalau kita pernah baca gitu ya. Nama saya Priskia, saya jadi psikolog, seru. Doakan saya, seru. Gitu. Ini tanda tambahan. Gitu. Jadi kalau misalkan seru seperti ini, gitu kan, terus ada gambar senyum, gitu ya, itu tandanya 2. Kalau misalkan dia ikonik, gitu ya, itu biasanya mencari perhatian. Tapi kalau misalkan seru, itu penegasan. Dia menegaskan ke dirinya. Dia sedang menegaskan ke dirinya, saya harus jadi psikolog, gitu loh. Berarti mungkin dia punya pilihan yang lain di pikirannya. Atau dia agak ragu-ragu dengan itu. Gitu. Coba dipastikan lagi, gitu ya. Walaupun ini, saya bilang tadi, ini bukan sampel standar. Gitu. Oke, lanjut ke bawahnya ya, Bu Ade ya. Ya, Coach. Lanjut, Nah, ini, Coach. hai Kak, nama saya Syaza Syamila. Gitu ya. Nah, ini agak berbeda dengan yang di atas, kita lihat tulisannya. Cenderungnya lebih besar yang mana? Atas apa yang bawah ini? Nah, ini nih. Kayaknya bawah. Bawah ya. Terus yang kedua, Bawah. tapi ini punya kesamaan nih. Ini 3 tulisan ini punya kesamaan. 3-tiganya ada di zona tengah. Pastinya besar. Ini sama-sama di zona tengah nih. Jadi tangkai bawahnya nggak ngelewatin garis, tangkai atasnya juga nggak ngelewatin garis. Pas tangkai atasnya nggak nyampe garis, sorry. Lihat nih, huruf H besar pun nggak nyampe garis. Ini pun sama. Bawahnya pun nggak ada yang nyentuh ini. Ibu dan anak-anaknya sama. jadi ini orangnya kalau udah nyantai, udah PW banget ini. Jadi kalau misalkan dia jalan-jalan yuk, hayu. Tiba-tiba nanti dulu. Udah akhirnya nggak jalan-jalan, semuanya nyantai tiduran semua gitu bareng-bareng gitu kayaknya. Juga benar-benar. Di zona nyaman. Ngajarinnya sama, ngajarin nulisnya sama. Ini di zona nyaman semua ini soalnya. Jadi kalau misalkan tulisan yang adanya, kalau misalkan ada garis kayak gini, adanya di tengah semua, huruf Y-nya dan lain-lainnya juga masih di tengah, nggak ngelewatin ini disebut huruf-huruf dominan zona tengah gitu.
Zona tengah itu zona ego. Zona ego itu biasanya zona nyaman. Gitu. Ini ayah, ibu, ibu sama anaknya sama. Gitu. Nah yang berbeda di sini huruf A-nya terbuka. Lihat nih. Nah ini yang nggak bisa dibohongin, yang bilang dominan itu ini. A yang begini sama A yang begini kan beda. Mau gimana pun dia nulisnya Komunikasi yang sambung baik. gitu ya. Tapi A-nya tetap begini gitu. Mau dia nulisnya acak-acakan, mungkin lagi acak-acakan gitu. Tetap aja A-nya begini gitu. Ini A atas, A bawah sama. Walaupun kecil gitu, tetap aja kebuka. Ya. Dan itu nggak bisa dibohongin. Gitu. A yang Itu artinya, terbuka. Coach. Iya, A yang terbuka itu A itu mulut ya. Semakin mulutnya terbuka berarti semakin Komunikasi yang baik, Coach. ya, semakin komunikasinya baik gitu ya. Bakat komunikasinya bagus gitu. Tapi ada tapinya. Kita lihat M-nya. Spasinya lebar nggak ini? Ada yang lebar-lebar banget. Ada yang dekat. Ada yang lebar. Gimana? Kalau yang tadi kan lebar, ya agak lebar. Kalau yang ini ada yang lebar, ada yang dekat, ada yang lebar. Lebarnya lebar banget. Nah, berarti kalau huruf M-nya nggak stabil kayak gini, huruf spasinya tidak stabil seperti ini, berarti kebutuhannya itu dia belum bisa memprioritaskan dengan baik gitu. Belum bisa menjaga privasinya dengan benar-benar dia bisa memilih nih, dia mau jadi orang yang terbuka sama orang atau mau jadi orang yang privasi banget gitu. Seperti itu. Jadi belum stabil di sana. Sehingga jadinya apa? Ketika dia mood-nya mau, nah ini kita lihat lagi nih, gabungin lagi sama dia hurufnya miring ke kiri atau miring ke kanan. Gitu. Ini kalau ngelihat tangkainya kebanyakan agak miring ke kiri gitu. Jadi di satu sisi dia orang yang punya bakat komunikasi, tapi di sisi lain dia orang yang cuek dan lebih memilih untuk ya apa adanya gitu. Nah akhirnya ketika berkomunikasi sama orang pas lagi mau aja, atau bawelnya jago kandang, sama orang-orang tertentu aja dia bawel gitu, nggak sama semua orang gitu. Akhirnya kayak gitu. Padahal dia udah punya bakat itu. Nah di situ sayangnya gitu kalau menurut saya sih. Terus yang kedua, yang saya lihat di sini ini banyak, nggak tahu kenapa ya, sama ini ibu anak gitu ya, ada tanda-tanda tambahan gitu ya, 2 cita-cita. Ini biasanya lebih ke arah perhatian, tapi kalau misalkan kayak gini ada penegasan gitu. Entah ini karena menirukan gitu ya, saya juga kurang bisa memastikan karena ini bukan sampel standar yang saya bilang tadi. Ini dia bikin juga tanda juga ini gitu. Itu artinya sama dengan yang di atas gitu. Iya bisa jadi gitu ya. Makanya lebih bagus lagi kalau misalkan memang dia buat satu halaman penuh gitu. Oke, kita langsung ke ini akarnya nih. Akarnya ini. Ibunya nih. Oke. Bu Ade nih. Bu Ade ini kalau misalnya secara kasat mata ketika nulisin ini lebih rapih dibanding yang di atasnya. Gitu ya. Secara umum. Waduh rumit kayaknya nih. Mata. Sampai sinyalnya hilang. Cek. Kedengeran, Bu? Apa? Ya, terdengar, Bu, terdengar? Terdengar, iya, Coach. Oke. Nah, ini secara umum A-nya membulat. A-nya membulat walaupun nggak terlalu terbuka ya, bulat aja. Membulat itu berarti orang yang sebenarnya punya banyak ide, gitu ya. A itu semakin bulatannya besar, semakin orang yang idenya itu banyak, gitu. Apalagi profesinya guru TK, ini harus banyak-banyak ide, memang benar sih, gitu ya. Terus ini uniknya, ini saya belajar dari Pak Yosandi, gitu. Salah satu guru saya namanya Yosandi Lipsan, mungkin Bapak Ibu sering lihat dia di TV, gitu ya. Dan itu nggak main-main, dia menganalisa banyak kan artis, gitu, spesialis analisa artis. Dan alhamdulillah saya ambil sertifikasi dia dari awal CHA sampai CBHA pun saya ambil. Jadi
level teratasnya saya udah ikutan gitu untuk grafologi. Di beberapa orang pakar di Indonesia grafolognya, saya tuh selalu ngincer nih, ini grafolog senior nih di Indonesia nih, saya harus temuin, saya harus belajar gitu ya. Gitu. Jadi salah satu ilmunya adalah grafologi for business. Grafologi untuk melihat tanda-tanda simbol-simbol secara finansial ini bagus atau tidak gitu. Jadi ada karakter yang membuat finansialnya bagus atau tidak gitu. Nah, Ibu gitu ya. Ini saya bocorin dikit ke teman-teman gitu contohnya gitu ya. Ini kita lihat huruf G. Terdengar huruf G? Sinyal. Cek huruf G kelihatan? Putus. Cek G Y J-nya. Cek kedengaran? Halo. Sinyalnya nggak bagus, sinyal. Ya, cek. Oke, masuk. Oke. Jadi Jelas. ini kita berbicara tentang grafologi yang diaplikasikan untuk bisnis nih. Terdengar? Terdengar. Nah, jadi saya belajar dari Yosandi Lipsan gitu ya, dari Pak Yosandi itu tentang grafologi analisa tulisan untuk melihat finansial, bagaimana kecenderungan kepribadian seseorang yang arahnya ke finansial gitu ya. Nih Ibu huruf G-nya ini tangkainya ini mengayun, tapi nggak penuh gitu. Ayunan di huruf G, Y, J itu adalah kantong uang. Kalau bahasanya Mas Yosandi gitu ya. Kantong uang. Jadi kalau kantong gitu, uangnya gimana? Kalau gitu lebih saya ayun nih, lebih saya ayun sampai atas muter. Iya. Makanya kalau iya. Ayun terus, Bu. Benar. Makanya kalau di Master Yosandi itu diajarin juga. Cek. Halo, kedengeran? Masuk. Ya. Masuk. Jadi di Master Yosandi diajarin juga bahwa grafoterapi salah satunya ke arah bisnis gitu. Contohnya di huruf G ini. Kalau dia mengayun, itu berarti kantong uangnya penuh. Dia bisa saving money. Jadi lebih ke saving money gitu loh. Bisa menyimpan uang dengan baik. Oke? Cek. Halo. Coach, putus. Cek. Terus sinyalnya. Yang bagian bisnis diulang lagi, Coach. Masuk. Oke, masuk ya. Nah, sorry. Ini jadi tadi huruf G ya yang mengayun ya. Kedengeran ya? Huruf G yang mengayun. Masuk? Lanjut. Kedengeran. Nah, huruf G yang mengayun, semakin dia penuh, berarti semakin dia bisa saving money. Menyimpan uang dengan baik gitu ya, ibaratnya seperti itu kalau bahasanya Mas Yosandi gitu. Jadi kalau G-nya membulat seperti ini, berarti dia saving money-nya bagus. Kalau G-nya terpotong, kebayang nggak kantong uang dipotong? Gimana tuh? Buyar. Jadi Termasuk huruf G ya? usahanya memenuhi itu ada. Memenuhi uangnya itu keuangannya ada. Tapi bocor. Baru dapat uangnya cepat habis. Gitu. Jadi boros. banyak boros gitu. Jadi nggak tahan nih kalau ada tabungan sekian gitu ya. Nggak tahan buat nggak dipakai gitu. Ibaratnya kayak begitu. Ayo, siapa tuh? Ibaratnya kayak gitu ya, kalau melihat dari arah sana gitu ya, grafologi for business gitu, seperti itu. Terus Bu Ade ada bagusnya lagi nih, dari huruf E-nya itu termasuk orang yang mau mendengarkan orang lain. Itu hubungannya dengan telinga, broad-mindedness gitu ya, broad-minded gitu ya, orang yang mau mendengarkan atau tidak orang lain gitu. Kalau kelihatan dari sini, ini masih mau mendengarkan orang lain. Gitu. Untuk jadi guru TK cocok nggak? Cukup cocok. Iya, cocok gitu. sih. Emang huruf E ada model kayak gimana lagi, Chef? Itu ada yang tipis loh. Chef jadinya coach jadinya. Gue baca yang di atas jadi Chef. Iya. Richard tuh mantap. Jadi E-nya itu kan ada yang dia E-nya bulat gitu kan. Ada dalamnya gini kayak gininya nih. Ini huruf E gitu kan. Ya. Ada yang ada bulatan gininya, ada yang begini nih. Dia E-nya cuma begini doang. Gitu ya.
Jadi dia E-nya tuh nggak kelihatan, malah kayak cenderung kayak huruf I gitu. Nggak ada bulatannya gitu. Nah itu makin dia nggak ada lubang di tengahnya, itu berarti dia makin orangnya nggak mau ngedengerin orang. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu sih, Bu. Baik. Nggak kerasa ya, udah jauh Luar segini. biasa. Karena bisa Keren satu banget udah ya sampai jauh ilmunya. segini gitu. Mantap. Terima Nggak kasih. berasa. Coach, I-nya nggak ada titik Coach, sama sekali, sama-sama. Coach. Kenapa? Oh iya, tidak sama sekali ya. Iya. Nah ini bahasan tambahan. Kalau misalkan mau di YouTube saya, Richard Avandi ya, RICHAD Avandi. Di situ ada bahasan tentang titik, udah gitu aksesoris ya, bentuk titiknya, terus titiknya ada di mana, kanan, kiri, tengah gitu. Itu dibahas di sana lengkap. Jadi teman-teman kalau misalkan mau tertarik ini bisa nonton di sana. Titik yang lengkap, titik pada huruf I yang lengkap itu mencerminkan orang yang daya ingatnya bagus. Gitu. Titik pada I, kalau misalkan dia J-nya nggak dititikin, Indonesia banyak kan nggak dititikin. Tapi kalau di luar negeri J-nya dititikin, J-nya juga dihitung. Harus dihitungin satu-satu, iya. Harus dihitungin. Kalau teman-teman jadi grafolo, itu kerjaannya luar biasa. Ngitungin huruf I, ngitungin huruf E, ngitungin huruf A, gitu kan. Kerjaan ya. Tapi emang itu. Harus sampai akurat itu di situ, gitu kan. Nah, kalau I-nya nggak ada sama sekali, berarti semakin pelupa, semakin ke arah ceroboh, gitu. Jadi mungkin nggak kelihatan pelupanya, tapi lebih ke arah cerobohnya, gitu, lebih kuat, gitu. Itu sih yang kelihatan gitu. Bu, hati-hatinya di situ aja. Ini jadi introspeksi ke diri aja. Walaupun kalau saya lihat sih kembali lagi ya, ini kan belum standar. Jadi saya belum tahu nih aslinya benernya kayak gimana. Karena tulisan ibu cuma ada berapa huruf I-nya juga cuma berapa huruf gitu. Seperti itu. Kebanyakan sih nggak pakai titik sih kebanyakan. Makin banyak berarti makin ke arahnya ke sana gitu. Kalau lupa 1, 2, 3 itu biasanya lupa nama, orang, tempat. Tapi kalau udah di atas itu kadang lupa diri. Oke, itu aja sih maksudnya. Oke. Kasih Coach. Sama-sama. Oke. Boleh dong kasih tepuk tangan buat Master Richard ya. Kita pencet tombol reaction boleh juga, tepuk tangan virtual ya. Oke, makasih. Ya, itulah ilmu grafologi, semakin dipelajari, semakin dalam, semakin menarik, dan seperti yang Sakti sampaikan tadi, kalau teman-teman berminat mempelajari ilmu grafologi for school, itu nanti bisa buka kelasnya Selasa 25 Agustus 2020. Investasinya sangat terjangkau sekali, infak terbaik seikhlasnya, dan itu sebagian buat anak yatim dan kaum duafa yang membutuhkan. Kemudian kalau mau belajar grafologi yang secara umum, The Art of Handwriting Analysis and Subconscious Auto-Writing, yang isi bukunya itu juga, nah itu di School of Trainer and Motivator Indonesia awal September nanti. Dan kalau mau belajar doodle art, apa itu doodle art? Mengenal anak lewat gambar, nah itu juga di Excellent Teacher pertengahan September. Tapi nggak mau ikut semuanya, mau ikut yang gratis aja, gampang, tinggal pencet aja channel YouTube-nya Master Richard ya. Itu saja. Semoga kita doakan Master Richard yang juga alumni STM ini sehat selalu dan bisa memberikan manfaat yang banyak buat kita semua. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu, boleh Mas Richard? Boleh, sebentar. View-nya saya rubah dulu. Ya. Ini kayaknya nggak cukup deh kalau foto bersama nih. Bisa nggak? Coba Mas Sakti bisa nggak? fotonya 2 kali kali ya? Iya, banyak banget soalnya nih. Berapa nih? 10 orang. Dari laptop Master Richard bisa? Dari saya... Fotonya? Bisa nggak nih? Coba saya coba dulu ya. Tapi ini belum muncul semua nih gambarnya nih. Atau peserta ada yang lain bisa fotoin juga boleh? Saya tuh udah di-on-in kamera masih gelap aja nih. Bukan mati lampu sih. Bagak dibacain tadi jadi begini kira-kira dibacain. Oke. Ada peserta yang bisa foto? Bisa bantu kita foto?
Cuman screenshot, Yuk dibuka Coach. video-videonya. Oh, screenshot. Ini nggak semua kelihatan ya. Bisa Mas Richard? Iya, paling cuma screenshot aja saya bisanya. Print screen paling. Iya, emang foto. Iya, foto screenshot maksudnya. Iya. Nggak, maksudnya cuma bisa Pencet tanda Windows. cuma Iya, begitu aja. ya. Ya, masuk. Fotonya sih 2 kali kali ya. 2 kali ya. Yang pencet tanda Windows sama print screen tuh ya. Ah, udah oke. Sip, bisa. Oke, yuk sama-sama yuk. Gimana Nah, gaya iya. Master Richard nih? Iya, Coach, yang Gaya print Mas screen. Richard banget. Tuh gaya grafologi banget gitu. Oh, begitu. Dari dulu tetap Ya. begini sih. Buka videonya, buka telapak tangannya ya. Nah, nanti mau Nah, saya diramal sambil- telapak tangannya ya. Oke, siap ya. Oke, siap Mas Richard. Nah, siap-siap. Saya aja nggak bisa print screen nih. Oke, Kita ini ya. 1, 2. Mana tangannya masing-masing. 1, 2. Oke. Ini nggak kelihatan nih. Videonya kayaknya pada buram ini. Ada yang nggak menampilkan, banyak yang nampilin. Tar. Sampai subuh ya. Tahan dulu. Ini baru pada muncul. Oke. Boleh dikebawahin dulu deh, belum pada muncul nih. Baru pada muncul. Belum pada muncul. Nah, Oke. ayo. Yuk, seadanya aja tuh ya, nggak apa-apa ya. Yang penting Iya, namanya yang nggak masuk. Oke, Iya. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Oke, ini yang di luar. Oke, 1, 2, 3. Oke, Sudah? Lagi? udah sih, udah. Oke. Sudah. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Master Richard. Semoga ilmunya Yuk, sama-sama. bermanfaat. Alhamdulillah. Nanti rekamannya lagi diproses dulu Master Richard Ya, ya, di YouTube sekitar nanti boleh di channel saya boleh. di YouTube nanti di-share. Mas Richard juga ada di grup Talkshow Kasakti. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau ikut trainingnya, mau pesan bukunya, atau bisa hubungi Kasakti kalau YouTube-nya langsung ke YouTube masing-masing. Ketemu lagi minggu depan dengan narasumber-narasumber yang lain di Talkshow Kasakti, dan narasumber-narasumber itu adalah alumni dari Trainer Motivator Indonesia. Ditunggu saja infonya di Talkshow Kasakti, jangan live group ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Mas Richard. Saya tutup. Wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Richard, terima kasih Pak Sakti semuanya. Sama-sama. Iya, Kak Sakti. Terima kasih Mas Sakti. Sama. Terima kasih. Oke, Wah, itu suara apa? Itu suara tepuk tangan. segitunya ya, luar biasa itu. Luar biasa itu dari stadion mana ya direkam Wah, ya. lihat itu. Itu kayaknya nontonnya sekampung ya, nonton saya. Luar biasa ya. Oke, itu saja ya. Nanti kalau misalkan ada kesempatan kita ngobrol lagi. Oke. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum. Wah, ya. Waalaikumsalam. Ya. Ini saya lihat, Sama-sama. Oke. Mohon Mohon izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.